bisa kuliah itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Karena tidak semuanya lulusan-lulusan SMA itu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi begitu. Pada kesempatan podcast kali ini, saya tidak sedang ditemani oleh siapapun, tetapi secara diam-diam saya akan diinterogasi oleh seorang penanya. Waktu beserta pertanyaannya saya tidak tahu apa, tetapi saya pasrahkan kepada penanya untuk bertanya kepada saya. Namun yang pasti temanya tidak akan dan tidak boleh melenceng dari mahasiswa. Ini bagian dari teka-teki, dan saya juga tidak pernah menyiapkan apa jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, pernah kuliah? Ya, saya pernah kuliah. Masuk tahun 2012, kemudian lulus dengan predikat 9 semester pada tahun 2016. Apa yang Anda rasakan ketika pertama kali masuk kampus? Pertama kali masuk kampus itu biasa-biasa saja. Hanya saja waktu saya masih duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah, saya selalu terbayang-bayang bagaimana rasanya duduk di perguruan tinggi. Karena di sekolah itu kita pakai seragam, dan saya lihat waktu itu mahasiswa tidak pakai seragam, dan saya penasaran. Kemudian juga karena saya tinggal dan pernah menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren, saya juga penasaran bagaimana beraktivitas dengan lebih banyak orang, gitu kan, lebih banyak budaya dan seterusnya. Dan ketika masuk kampus sangat menyenangkan dan tidak ada kesan khusus, dan suasananya biasa-biasa saja. Sama-sama ada papan tulisnya, sama-sama ada tempat duduknya, sama-sama ada tugas, kemudian juga sama-sama berbicara seperti manusia pada umumnya, dan tidak ada perbedaan signifikan. Hanya yang berbeda ketika kuliah pakai seragam bebas. Kalau sekolah ya kita memakai seragam sekolah yang sangat mengidentitaskan kita sebagai siswa. Berada dalam dunia pendidikan termasuk sekolah dan kampus, itu kita mengharuskan melewati sesuatu yang namanya belajar. Bagaimana Anda melihat suasana kampus dari aspek belajarnya? Sama, aspek belajarnya sama. Dulu waktu saya sekolah, tugas akhir dari sekolah saya itu membuat makalah. Dan saya berbahagia karena saya pikir itu tugas terakhir saya membuat makalah selama hidup. Dan ternyata ketika masuk kampus, makalah itu jadi langganan tugas, dan itu hampir setiap minggu harus mengerjakan makalah dan dikerjakan secara berkelompok. Dari sisi guru sama, dosen juga banyak berceramah. Kemudian guru juga memberikan ceramah di sekolah. Seperti yang saya singgung tadi, tempat duduknya sama, tidak ada perbedaan. Ruangannya juga ber-AC. Perbedaannya karena mungkin kita berpindah-pindah kelas di perguruan tinggi. Kalau di sekolah tidak berpindah-pindah. Ya, yang lain tidak ada perbedaan, sama-sama juga belajar, membutuhkan ketekunan diri sendiri untuk membaca banyak buku dan seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke. Persoalan ceramah. Sebenarnya dosen atau guru lebih banyak melakukan ceramah. Itu setujukah Anda karena ketika mahasiswa diberi kesempatan berceramah melalui forum diskusi kelas misal, mereka lebih banyak ngawur. Artinya apakah saya setuju begitu? Mahasiswa berceramah ngawur, dosen berceramah juga begitu?
Ya, mahasiswa itu kan masih muda ya, sangat muda justru. Masa dimana mahasiswa ini kan masa dimana pendewasaan pikir justru dididik dengan cara dibebaskan. Jadi kalau ketika SMA kita masih ragu-ragu untuk menjadi anak yang perilakunya bebas, berdiskusi dan seterusnya. Tetapi kalau sudah kuliah benar-benar bebas, dan kebebasan itu terlalu menggebu-gebu sehingga apa yang tidak mereka ketahui mereka sampaikan sehingga menjadi ngawur begitu. Jadi wajar ketika ketidaktahuan itu didorong oleh ego yang menggebu-gebu untuk menjadi bebas, dan itu berakhir ngawur begitu. Tapi kalau dosen menurut saya jangan terlalu banyak berceramah lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ceramah itu sudah diterima oleh siswa yang duduk di bangku kuliah itu sejak SD begitu. Sebentar, apakah itu tadi sebentuk ceramah kepada dosen? Bisa saja ini sebuah ceramah begitu, tergantung definisinya seperti apa. Jadi yang dimaksud ceramah itu satu jalur ya, gitu. Satu apa artinya? Satu energi, satu pintu, satu suara kalau ceramah. Artinya tidak ada apa istilahnya, proses komunikasi atau diskusi kalau ceramah. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada suatu ketika kita bertemu di kampus dengan seseorang teman yang ternyata dia adalah orang yang berasal dari satu kabupaten dengan kita atau satu kota. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Padahal ketika kita sekolah bertemu dengan satu desa, itu terkesan biasa saja. Apakah itu sebuah konsekuensi perbedaan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan sekolah? Kalau kuliah itu kan eksistensi menjadi penting ya. Kalau sejak SMA, eksistensi itu tidak penting. Karena eksistensi siswa itu diseragamkan. Jadi ketika kita sekolah, eksistensi tidak penting. Karena sekali lagi, semua pikiran siswa diseragamkan, baju-bajunya diseragamkan, sehingga tidak muncul letak eksistensinya. Sehingga tidak penting apakah kamu satu kampung dengan saya atau tidak. Karena memang toh kita tidak memiliki eksistensi yang mandiri begitu. Tidak bisa mengambil sikap untuk membanggakan diri sendiri, membanggakan kultur, membanggakan kedekatan geografis tetangga kita atau kabupaten kita sesama kabupaten. Kita tidak ada kesempatan ke situ begitu. Tetapi kalau kuliah, sekali lagi kita dibenturkan dengan kebebasan, dengan eksistensi diri begitu. Sehingga ketika tidak sengaja bertemu dengan mereka yang satu kampung, satu kabupaten, itu menjadi kebanggaan. Untuk apa? Untuk memulai eksistensi. Eksistensi di mahasiswa seperti ini sering dituangkan dalam misalnya aliansi-aliansi, misalnya aliansi mahasiswa kabupaten ini begitu, aliansi mahasiswa kabupaten ini, forum mahasiswa kabupaten ini begitu. Dan itu tidak terjadi di sekolah. Kenapa? Sekali lagi karena eksistensi siswa di sekolah masih tidak berwujud dan tidak terbentur kepada kebebasan begitu. Sementara eksistensi ini tumbuh di tengah kebebasan. Dan kebebasan ini hanya diraih di perguruan tinggi. Itu hemat saya. Ketika kita kuliah, kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam daerah. Artinya secara jarak, rumah kita dengan rumah teman-teman kita memiliki jarak yang sangat jauh kemudian. Apakah jarak ini kemudian bisa memelihara, dalam arti relasi, memelihara relasi atau hubungan kita dengan teman kita setelah kita menyelesaikan proses perkuliahan, dalam arti lulus? Relasi di perguruan tinggi itu relasi yang mendekatkan kepada kepentingan pekerjaan ya. Karena jarang sekali profesi atau pekerjaan yang bisa dimasuki oleh lulusan SMA atau madrasah aliyah atau yang sederajat. Profesi atau pekerjaan ini lebih dekat
dengan mereka yang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang sudah memiliki ijazah S1. Tentu ketika sudah hubungannya profesi dan kepentingan pekerjaan, maka sangat bisa mendekatkan walau terbentang jarak antara kita begitu. Seperti sebuah lagu misalnya. Jadi pada dasarnya memang relasi mahasiswa lebih kuat karena sebentar lagi ketika dia lulus akan dibenturkan dengan kepentingan profesi, kepentingan-kepentingan lain yang lebih dewasa begitu. Artinya orang yang lebih dewasa akan lebih menghargai relasi begitu ketimbang mereka yang lulusan SMA gitu. Jadi selain itu SMA itu relasinya paling-paling hanya reuni yang bisa menumbuhkan relasi itu. Tapi kalau mahasiswa ya selain reuni angkatan itu sendiri juga berbagai macam hal, misalnya organisasi juga sangat bisa menyuburkan relasi misalnya. Baik organisasi intra ataupun organisasi ekstra. Sebut saja misalkan si A adalah mahasiswa yang kebetulan aktif di organisasi PMII begitu. Maka sampai kapanpun, sampai kapan dia juga lulus misalnya dari perguruan tinggi juga akan ada emosional relasi ke PMI-an atau HMI ke HMI-an dan seterusnya, dan banyak forum atau semacam nomenklatur yang menguatkan mereka begitu. Apakah Anda waktu kuliah termasuk salah satu anggota organisasi tertentu, ya atau tidak? Ya, saya aktif di organisasi intra atau organisasi ekstra. Mana yang kemudian lebih kuat, relasi yang terbangun di luar organisasi dan relasi yang terbangun di lewat jalur organisasi? Organisasi ekstra atau intra begitu? Organisasi apa saja, yang penting ini lebih mengacu pada keberlanjutan relasi dengan teman kita, dan relasi itu kita bangun satunya di luar jalur organisasi, kemudian yang kedua relasi itu terbangun melalui jalur organisasi. Jadi relasi non organisasi, relasi organisasi begitu. Kalau kita punya kepentingan politik, punya kepentingan profesi, kita lebih dekat atau lebih kuat relasinya dengan atau melalui ikatan atau ikatan emosional di organisasi. Kenapa bisa demikian? Karena organisasi itu punya emosional pusat sampai ke daerah begitu. Jadi mereka yang ikut organisasi HMI, PMII, GMNI, banyak sekali ikatan emosional yang bisa ditarik dari sejak pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Karena ada ikatan vertikal ya. Ada ikatan vertikal dari senior ke junior, dari senior ke junior, dari senior ke junior sampai ke akar-akarnya, sampai ke batang-batangnya, dan sampai ke daun-daunnya begitu. Sehingga ikatan itu lebih kuat. Sekali lagi, ketika kita punya kepentingan profesi, kepentingan politik tertentu, politik dalam arti bukan politik dalam arti yang buruk, tetapi politik dalam arti mencari mencari cara untuk berkontribusi lah ya, mencari cara untuk berkontribusi. Sementara di luar organisasi, relasi di luar organisasi cenderung tidak terstruktur karena tidak ada senior junior, tidak ada relasi emosional. Jadi relasi di luar organisasi itu cenderung dibangun dengan cara dengan cara personal gitu. Jadi saya punya hubungan dengan si A bukan karena satu organisasi misalnya, ya karena kita punya hubungan personal tertentu, mungkin dulu pernah membantu, dulu pernah baik kepada kita dan seterusnya. Tapi kalau organisasi, kita kenal tidak kenal misalnya, yang penting dia sudah satu organisasi dulu,
ya sudah emosionalnya turun dari pusat ke daerah gitu. Kira-kira begitu. Soal pembiayaan, sebagian orang takut untuk kuliah karena ataupun orang tua takut mengkuliahkan anaknya karena takut tidak mampu membayar biaya kuliah. Apa sebenarnya kalau bisa Anda sampaikan? Ketakutan-ketakutan pembiayaan ini yang mungkin timbul dari sisi apa saja? Orang tua itu tipikalnya banyak ya. Jadi banyak mereka yang tidak mampu tapi memaksakan anaknya untuk ke perguruan tinggi demi keberlangsungan masa depan begitu ya. Karena masuk kuliah itu bagian dari setapak langkah untuk memasuki ruang yang disebut dengan masa depan. Karena masa depan itulah kemudian banyak orang tua yang memaksakan diri. Sekali lagi tipikalnya macam-macam. Ada yang tidak punya tetapi memaksakan diri begitu. Sehingga saya punya salah satu teman yang ketika dia kuliah karena orang tuanya tidak mampu, mereka sambil bekerja begitu. Atau orang tuanya bekerja keras hanya untuk membiayai anaknya begitu. Nah, memang tidak semuanya orang tua bisa bekerja keras seperti itu. Ada justru yang memutus masa depan, bukan ini tidak sedramatis itu ya. Jadi banyak orang tua yang memilih atau mengambil keputusan untuk anaknya tidak lanjut kuliah dan mengikuti mengikuti percaturan hidup dengan cara bekerja langsung pasca lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat itu. Jadi memang tipikalnya macam-macam. Atau ada orang tua yang memang mempercayakan kepada anaknya sepenuhnya. Ya sudah, yang penting dapat restu dari orang tua, semua pembiayaan ditanggung anaknya. Jadi anak tersebutlah yang kemudian mati-matian bekerja untuk membiayai dirinya ketika kuliah di perguruan tinggi. Jadi memang sekali lagi yang sangat memberatkan adalah ya semuanya, entah biaya kuliah, uang semester itu ya yang bervariatif itu, ya kemudian juga biaya hidup. Tapi kalau orang tua saya dulu katanya uang kuliah saya itu sangat jauh lebih sedikit ya daripada uang hidup saya, uang kosan, uang makan, kemudian uang bensin dan seterusnya dan sejenisnya begitu. Jadi banyak sekali yang tentu sangat menyulitkan orang tua dari segi biaya. Oke. Apa uang ngedet termasuk juga? Bisa diulang? Apa uang ngedet termasuk juga pembiayaan kuliah? Ya, itu masuk biaya hidup ya. Karena dari orang tua itu tidak ada uang khusus. Ini uang khusus pacaran, tidak ada. Jadi yang diberikan orang tua adalah uang untuk hidup, ngekos, dan seterusnya. Ya kalau kita menganggarkan uang ngedet dari uang hidup tadi, ya bisa kita dianggap menyalahgunakan menyalahgunakan kepercayaan orang tua juga, iya begitu. Tetapi ya sekali lagi saya tidak mau banyak intervensi juga untuk mahasiswa tentang itu begitu. Artinya itu adalah hak individual mahasiswa untuk mengatur bagaimana keuangannya. Namun yang pasti bisa kuliah itu merupakan kesempatan yang luar biasa karena tidak semuanya lulusan SMA itu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi begitu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke. Baik, sekian mungkin interogasi yang bisa dilakukan dan kita kembali di podcast berikutnya dan di interogasi berikutnya.